Bagaimana jika Adobe Premiere Pro kita ganti dengan menggunakan aplikasi CapCut? Ya, teman-teman, untuk video yang saya upload di channel YouTube ini itu kebanyakan saya edit menggunakan Adobe Premiere Pro. Dan belakangan ini saya kepikiran bagaimana kalau misalkan seluruh video yang saya edit itu saya pakai di handphone saja. Artinya untuk ngeditnya kita pakai si aplikasi yang ada di handphone saja. Ini CapCut, teman-teman. Nah, itu kepikiran karena saya kan untuk syuting videonya saya pakai handphone ini, si Sony Xperia One. Kebanyakan saya pakai si Sony Xperia One. Untuk ngeditnya saya pindahkan ke komputer ini dan saya edit menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, padahal untuk langkah seperti itu tuh agak sedikit ribet ya, ribet karena videonya pakai ini, kemudian kita harus pindahkan filenya ke sini, lalu kemudian ini diedit di sini, diolah di sini. Yang kalau misalkan ada footage yang kurang kita juga harus rekam lagi, pindahkan data lagi, masukin sini, diedit lagi di sini. Nanti kalau sudah selesai ini di render dan datanya saya pindahkan lagi ke handphone karena saya untuk mengupload video ke YouTube saya pakai handphone ini karena di sini belum ada internet kabel. Saya pakai si Xperia One untuk upload di tempat yang tentunya ada wifi-nya, dan itu yang menyebabkan saya berpikir bagaimana kalau misalkan saya saya rekam videonya, saya edit videonya, saya upload videonya di satu perangkat saja, ya di handphone Sony ini. Nah, masalah terbesarnya itu di editingnya, di proses editingnya. Kenapa? Karena untuk ngedit di komputer dengan layar yang lebih besar, dengan spek yang tentunya lebih bagus, itu sangat berbeda pengalamannya ketika kita mengedit dengan menggunakan si handphone ini. Layarnya jelas lebih kecil, untuk performanya juga ini nanti akan saya ceritakan. Nah, sekarang kita langsung saja ya kita bandingkan untuk aplikasi Adobe Premiere Pro ini dengan aplikasi CapCut yang ada di Android. Ini kita bisa download secara gratis. Untuk yang ini sebenarnya berbayar ya, tapi ya netizen punya banyak cara lah. Selagi itu belum profesional ya, kita bisa cari beberapa alternatif supaya kita bisa mengedit menggunakan si Adobe Premiere Pro. Ini sampai pakai yang versi 2018 itu sudah cukup banget kalau untuk saya gitu ya. Nah, kemarin saya coba rekam video 2K di Xperia One ini pakai aplikasi Cinema Pro-nya Xperia One, dan saya coba langsung edit menggunakan CapCut. Ternyata itu hasilnya itu di luar dugaan saya. Di luar dugaannya itu agak kurang positif ya, karena sebelumnya kan saya pakai untuk yang edit video TikTok gitu ya. Saya rasa wah ini fiturnya lengkap banget ya, lengkap banget, ada stabilisasinya juga. Ini kalau misalkan kita buka di sini kita bisa stabilkan. Tuh, di sini ada ya. Stabilkan. Untuk efek-efeknya juga ini simple banget ya. Kita tinggal pasang-pasang gitu aja. Untuk transisinya, kemudian untuk filternya itu banyak banget, kita tinggal pakai. Sebagian memang ada yang gratis, sebagian memang ada yang berbayar, tapi kebanyakan ini gratis. Makanya saya berpikir untuk ngedit di sini aja deh. Tapi ternyata ketika saya gunakan untuk ngedit video yang panjang dan lebar, yang durasinya panjang dan ukurannya besar, tentunya ini bergiga-giga ya, sampai 1 giga 2 gigaan. Bahkan untuk video yang terakhir saya upload itu 4 giga teman-teman, itu ternyata itu agak ada masalah. Nah, kalau misalkan ini kan videonya pendek nih, durasinya hanya 1 menit saja. Ketika saya gunakan untuk edit video 1 menitan, ini nggak ada masalah, lancar banget tuh, lancar banget ya kan. Play lancar, nggak ada kendala, enak banget. Kita tinggal tambah overlay, b-roll gitu ya, kemudian tambah suara, sound gitu ya. Tapi ketika saya gunakan untuk edit yang durasinya panjang, ini saya pakai yang ini 9 menit 42 detik, itu 2 giga ukurannya. Bahkan ketika di render itu jadi 4 giga. Dan ini itu ngelek, patah-patah gitu loh teman-teman. Jadi antara si gambar dengan suaranya itu jadi tidak sinkron gitu. Itu nggak tahu ya, itu mungkin karena spek HP saya kurang gahar atau gimana. Tapi ini saya pakai Xperia One yang sudah pakai Snapdragon 855, dan di sini masih terasa berat untuk ngeditnya. Ini terasa berat sekali. Beda kalau misalkan saya ngedit di sini. Ini lebih enak sih tentunya untuk proses editingnya. Hanya saja untuk langkah-langkah, untuk langkah kerjanya, untuk
workflow-nya itu jadi lebih ribet karena saya harus pindah data ke sini, di sini, kemudian dipindah lagi ke sini, pakai kabel data itu menyita banyak waktu, dan tentunya kita nggak bisa ngedit di mana-mana. Kalau pakai ini kita bisa tinggal colok headset, ya udah kita tinggal mau ngedit di mana saja silahkan, gampang banget dengan si handphone ini. Tapi kalau pakai ini ya pokoknya ada plus minusnya. Tapi bagi saya kalau misalkan mau ngedit video yang nggak terlalu panjang durasinya, kemudian tidak pakai efek-efek yang terlalu ribet gitu ya, kita tinggal pakai si CapCut aja itu udah sangat powerful banget sih untuk aplikasi CapCut. Pertama kali saya pakai aplikasi CapCut itu terpukau dengan fitur-fitur yang diberikan, terutama ada efek stabilisasi videonya itu bagus banget teman-teman. Dan saya ngedit template-nya di TikTok itu juga gampang banget, kita tinggal klik dan use template gitu ya, template kemudian kita upload di TikTok. Itu prosesnya prosesnya gampang banget lah, pokoknya tinggal pakai aja gitu. Tapi kalau pakai ini ya ada plus minusnya. Untuk plusnya ini performanya bagus, nggak nge-lag, nggak apa, terasa ringan. Itu video 2K di 30 fps itu pakainya masih pakai VGA onboard padahal, tapi udah cukup bagus banget. Jadi bagi saya untuk aplikasi CapCut itu belum bisa menggantikan Adobe Premiere Pro, tapi hanya bisa kita gunakan, bisa kita selingi gitu loh. Kita jadi nggak bisa tinggalkan semuanya langsung serta-merta ini ditinggalkan, nggak bisa, tapi harus dibarengi dengan ini. Kalau misalkan mau ngedit mobile yang ringan-ringan, kita bisa banget pakai aplikasi video CapCut yang fenomenal banget menurut saya gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kita pengen ngedit yang lebih nyaman dengan banyak ketentuan gitu ya, lebih banyak customisasi, kita bisa pakai si Adobe Premiere Pro itu. Nah teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Video ini nggak saya edit, saya rekam langsung, saya upload di YouTube, direkam dengan menggunakan iPhone 7 ya. Untuk video ini saya rekam dengan menggunakan iPhone 7, tapi selain itu biasanya saya pakai si Sony Xperia One ini. Gimana, handphonenya cantik banget sih ini. Tuh, terima kasih udah mau menonton ya. Semoga ada manfaatnya. Kalau misalkan kalian suka dengan ini, klik like saja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.